Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan kepada kalian semua, yakni dua rekomendasi tema khusus MIUI 14 dengan tampilan yang keren dan rilisan terbaru untuk di tema ini guys. Dan sepertinya untuk tema-tema MIUI 14 sudah banyak yang produksi lagi dan tampilannya ajib-ajib banget guys, atau tampilannya sangat keren banget. Nah, berbeda dengan tema HyperOS yang tampilannya gitu-gitu aja. Oke. Dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aki Jun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Bang Almaruf karena sudah merekomendasikan salah satu dari kedua tema ini untuk saya review. Oke. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja saya mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Tapi sebelumnya saya review dulu untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk di tampilan lock screen itu ada animasi masuk untuk di bagian widgetnya. Nah, untuk di bagian widget itu ada keterangan jam, kemudian ada keterangan kalendernya juga guys. Dan untuk di tampilan wallpaper lock screen, ini tampilan wallpaper pemandangan gitu, pemandangan pegunungan, dan ada seperti camping gitu ya guys, atau orang yang lagi bercamping gitu. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya itu ada shortcut setting, kemudian ada shortcut aplikasi kamera di sisi kanannya guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian tema ini tembus ke tampilan icon back aplikasi dan semuanya berubah seperti ini dengan tampilan nuansa ala-ala kartun gitu guys. Untuk di bagian widgetnya ada keterangan jam, ada keterangan kalender, icon baterai dan sinyal. Sayangnya tidak ada perubahan di tema ini. Bar notifikasi masih ada sedikit perubahan untuk di tema ini ya guys. Untuk di tampilan pusat kontrolnya ini juga masih bisa tembus dengan nuansa transparan, background yang ngeblur, dan beberapa icon berwarna orange jika kalian aktifkan atau jika kalian tap guys. Oke. Kemudian untuk tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk backgroundnya itu masih dengan tampilan wallpapernya atau sama dengan wallpapernya, cuma dibuat agak lebih pudar gitu guys, atau samar-samar gitu. Dan untuk icon-icon di sini berwarna orange serta font di sini juga ada perubahan. Berikut untuk di tampilan kontaknya ada perubahan seperti ini dengan nuansa transparan dengan ciri khas icon berwarna orange guys. Nah, di sini sangat unik juga guys untuk di bagian animation backnya. Nah, seperti ini untuk di tampilannya guys, seperti tampilan ala-ala kemah gitu. Oke, kita lanjut ke tampilan aplikasi pesannya, juga masih bisa tembus hingga ke halaman chat seperti ini untuk di tampilannya. Cuma untuk di tampilan aplikasi setelan sebenarnya masih bisa tembus, tapi hanya di bagian background saja. Icon-icon setting di sini sayangnya cuma cukup standar aja sih untuk di bagian icon settingnya. Oke, salah satu yang masih juga bisa berubah di tema ini adalah di tampilan dari recent apps-nya guys. Nah, seperti ini untuk di tampilannya ada perubahan di bagian tombol hapus notifikasi yang berjalan. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan untuk nama temanya, yakni Camsets
Ukurannya itu sekitar 10 MB aja untuk nama desainer bernama 19. Dan cuma saja tema ini hanya support di light mode saja guys. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Dan seperti biasa saya mulai dulu untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen simple minimalis aja seperti ini. Untuk gambar wallpapernya itu ada wallpaper pemandangan jalanan gitu guys, yang cukup mulus, tidak sama seperti jalanan yang ada di Indonesia. Nah, di sini jalanan beserta dengan pegunungan gitu, sungguh indah. Kemudian untuk di bagian widget itu ada di bagian tengah, ada keterangan jam tentunya di sini. Cuma sayangnya tidak ada keterangan kalendernya guys. Nah, di bagian bawah itu ada icon gembok, yang dimana jika kalian tap icon gemboknya itu nanti akan langsung diarahkan untuk masuk ke tampilan home screen. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini bukan wallpaper bawaan dari temanya guys, melainkan sudah saya ganti dan menurut saya cocok aja sih untuk di bagian wallpaper home screen-nya ini. Nah, wallpaper bawaan itu sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya guys. Nah, seperti ini untuk di wallpaper bawaannya. Cuma di sini saya sudah ganti, dan buat kalian yang tertarik dengan wallpapernya ini bisa kalian cek linknya, sudah saya sediakan di kolom deskripsi guys. Nah, kebetulan untuk di bagian icon pack aplikasi pada tema ini sebenarnya sih ada perubahan dari semua icon pack. Tapi dari segi icon-icon bawaan itu masih menggunakan icon bawaan dari aplikasi tersebut. Nah, dan di sini penataannya juga cukup unik, itu merapat ke bagian tengah gitu guys, atau saling berdempetan gitu untuk di bagian icon-iconnya. Nah, untuk di bagian widget ini ada keterangan jam, ada keterangan kalender dengan desain simple minimalis dengan garis pinggir berwarna putih. Icon baterai dan sinyal pada tema ini juga semuanya berubah, simple minimalis saja. Kita lanjut ke tampilan pusat kontrol. Di sini juga masih bisa tembus icon-icon shortcut, di sini berubah. Lanjut ke tampilan bar notifikasi, ini juga cukup unik sih untuk di bagian bar notifikasinya. Itu dikarenakan saling berdempetan gitu, dan ukurannya relatif juga cukup kecil sih untuk di bagian icon-iconnya. Dan ini menurut saya terlihat lebih simpel dan terlihat lebih keren sih, cukup unik gitu. Nah, di sini untuk di bagian tombol hapus notifikasi juga ada perubahan dengan logo seperti ini guys. Dan buat kalian yang tahu dengan logonya ini bisa komen di bawah ya guys. Selanjutnya untuk di tampilan volume slider pada tema ini juga terlihat ada perubahan dengan model ala-ala iOS gitu tentunya. Dan sekarang kita langsung cek aja untuk di bagian aplikasi telepon. Nah, seperti ini untuk di tampilan aplikasi teleponnya juga masih bisa tembus dengan nuansa dark mode. Dan tema ini support di dua mode gitu guys, mode gelap dan mode terang, itu masih bisa support di tema ini. Tapi saya lebih menyarankan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya, karena menurut saya tampilan dark mode-nya itu lebih keren dari light mode-nya guys. Nah, untuk di bagian kontak ini ada perubahan seperti ini guys. Untuk di tampilannya kontak dan aplikasi telepon itu ada perubahan. Animation back juga ada perubahan dengan susunan beberapa lapisan seperti ini untuk di bagian animation back-nya. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi pesan, nah di sini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya. Dan saya suka juga sih untuk di bagian tampilan tema seperti ini karena lebih simple dan minimalis gitu, tidak banyak gaya. Untuk di aplikasi setelan ini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya. Icon-icon setting semuanya berubah tanpa terkecuali dan dengan desain yang seragam seperti ini guys. Lanjut ke tentang telepon. Nah, di sini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya. Juga masih bisa merubah untuk di bagian logo dari MIUI 14-nya guys. Dan seperti biasa untuk tema yang keren seperti ini itu juga biasanya tembus ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan benar saja untuk aplikasi pesan WhatsAppnya juga ada perubahan. Dan desainnya atau tampilannya mirip-mirip dengan bar status gitu, saling berdempetan dan relatif dibuat agak kecil untuk disusunannya.
Oke, dan buat kalian yang penasaran dengan tampilan light mode-nya, untuk di tampilan light mode dari tema ini, nah desainnya seperti ini guys. Nah berikut untuk di aplikasi setelan jika light mode kalian aktifkan, dan masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon standar alias tidak berubah guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni THP PU, ukurannya itu sekitar 7 MB aja atau 8 MB. Untuk nama desainer bernama Alras. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.